Jadi nggak boleh jadikan mereka sebagai teman selama-lamanya, nggak boleh. Nggak boleh jadikan sahabat selama-lamanya. Dan apa yang keluar dari lisannya itu racun dan berbahaya. Perkataannya macam-macam sudah. Nggak percaya tentang Allah di atas arsy, nggak percaya sampai dikatakan nggak ada ayat tentang adanya Allah, nggak ada. Padahal kalau Allah yang menciptakan, masa Allah nggak ada? Anak kecil juga ditanya juga mengatakan Allah itu ada di langit. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah ada jelas, nggak ada ayat. Kemudian Al-Quran dan Islam tidak sempurna. Terus seperti itu mereka, nggak pernah berhenti udah. Menyudutkan Islam dan kaum muslimin, bahwa orang-orang kita wajib hati-hati kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan sunnah, mereka itu pintu gerbangnya teroris dan segala macam sudah. Kalimat-kalimatnya menyakitkan hati kaum muslimin. Apa yang keluar dari mulut mereka itu betul-betul jahat dan kejam, permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi yang disembunyikan dari hati lebih besar lagi. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Menuduh orang munafik jadi munafik tanpa alasan syar'i menyebabkan orang yang menuduh jadi munafik. Jadi menuduh orang munafik atau kafir musyrik tanpa alasan syar'i, orang yang menuduh jadi munafik. Pertanyaan, apakah orang-orang yang meyakini adanya Allah tetapi mensucikan Allah dari arah, tempat, dan waktu, apakah mereka bagian dari golongan orang munafik? Jawabannya tidak. Justru mereka lah orang yang muslim yang sesungguhnya. Mereka lah orang-orang Islam yang asli. Selain mereka, maka Islamnya itu Islam yang bengkok. Paham tidak? Yang kedua, dikarenakan berbeda dalam memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apakah orang yang berbeda itu dikategorikan dari orang munafik? Jawabannya tidak. Maka hanya berbeda pandangan dari segi akidah. Terus satu sama yang lain mengklaim bahwa lawannya itu atau yang berbeda pandangan dengannya adalah bagian dari orang munafik, dia sendiri bisa jadi munafik. Sesat iya, tetapi munafik tidak. Jadi perlu dipahami orang munafik itu siapa mereka. Orang munafik adalah aslinya orang kafir, tetapi kekufurannya dia simpan di dalam hati. Yang dia nampakkan adalah keislaman. Orang sholat juga. Orang puasa juga. Orang kasih zakat juga. Tetapi hatinya tidak membenarkan apa yang dia buat. Atau salah satu dari aturan agama yang bil ittifaq wajib diimani, dia ingkari. Mengingkari adanya malaikat. Atau mengingkari salah satu dari nabi-nabi dan rasul. Atau mengingkari salah satu dari kitab-kitab yang Allah turunkan ke atas rasul-rasulnya. Atau mengingkari hari kebangkitan. Atau mengingkari baik buruk dari Allah. Atau mengingkari adanya hari kiamat. Atau mengingkari perintah yang wajib bil ijma. Seperti sholat. Atau di dalam hatinya menghalalkan yang bil ijma itu adalah haram. Zina. Seluruh sepakat. Karena nasnya jelas. Haram hukumnya. Sehingga kalau ada yang menghalalkan dari hati, bahwa zina itu halal. Dari segi lisan hanya
omong kosong kalau zina haram, tapi hatinya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Yang dia yakini mengenai halalnya zina. Ini orang munafik namanya. Yang aslinya kafir. Tetapi karena apa yang di hati dia sembunyikan, yang dia nampakkan lewat perbuatan, lewat lisan, adalah yang berlawanan dengan apa yang ada di hati. Maka bahasa Al-Quran mereka dijuluki dengan orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di mana? Jelas di neraka selama-lamanya. Baru bukan tempat nerakanya Abu Jahal. Abu Jahal itu kafir tulen, tetapi nerakanya masih di atas. Fir'aun itu kafir tulen, tetapi nerakanya masih di atas. Namrud kafir tulen, nerakanya masih di atas. Sementara nerakanya orang munafik, Allah sampaikan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik kelak pada hari kiamat di dalam neraka, tempatnya itu di neraka paling bawah. Paham tidak? Oh. Sekarang apakah orang yang berbeda akidah itu, berbeda pendapat mengenai Allah itu bertempat atau tidak? Allah itu suci dari arah atau tidak? Suci dari waktu atau tidak? Kalau ada yang mengatakan suci, terus yang berseberangan dengan mereka mengklaim Allah itu bertempat. Allah apa? Bertempat. Maka orang yang berkeyakinan Allah bertempat, syar'an tidak boleh memvonis orang yang berpendapat bahwa Allah suci dari tempat, arah, dan waktu adalah orang munafik. Kalau sebab ini saja, orang sebelah sana, alias orang yang berkeyakinan Allah itu bertempat, mereka mengklaim, memvonis bahwa orang yang mensucikan Allah dari tempat adalah orang munafik, justru mereka sendiri yang munafik. Sebaliknya juga begitu. Kenapa bisa begitu? Karena dari zaman dulu ini masalah khilafiyah, walaupun bagian dari usuluddin, yang bukan perkara yang di dalamnya ada toleransi. Tetapi sebab ini saja, dari zaman dulu sampai sekarang, ulama-ulama yang punya tingkatan tahqiq, yang dalam ilmunya itu tak ada satupun yang memfatwakan dari sisi ini. Lawan mereka adalah orang munafik. Setinggi-tingginya yang mereka keluarkan dari fatwa-fatwa mereka adalah sesat. Apa? Kalaupun dari mereka ada yang divonis menjadi kafir, itu alasannya lain, bukan ini menjadi alasan satu-satunya. Kalau ada yang bilang Islam tidak sempurna, belum sempurna, itu baru mengingkari ayat Allah. Tetapi dalam masalah Islam itu sudah sempurna, ini juga pemahamannya tidak seperti yang dipahami oleh orang Wahabi. Lalu ikut pemahaman orang Wahabi, timbul masalah baru yang susah diselesaikan itu. Yang mereka sendiri juga akan jadi repot dan merepotkan orang lain. Paham tidak? Muncul lagi pertanyaan, apakah orang-orang yang mensucikan Allah dari tempat, arah, dan waktu, mereka tidak percaya akan adanya Allah atau tidak percaya dengan ayat-ayat Allah? Jawabannya, tetap percaya, tetapi mereka dalam memahami itu ayat komplit, tidak hanya mengambil satu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa titik, tetapi ayat-ayat lain diambil. Kemudian untuk menguatkan setelah memahami satu ayat ini dengan ayat-ayat muhkamat yang lain, jadi ayat mutasyabihat ini dipahami dengan ayat muhkamat, kemudian ditelusuri lagi, semisal dengan ayat ini yang bagian dari ayat-ayat mutasyabihat, semua diteliti, barulah dimunculkan satu kesimpulan. Satu apa? Kesimpulan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berarah, Allah itu suci dari waktu. Dan ini bukan pendapat baru sekarang. Keluar-keluarnya orang Wahabi, kalau pendapat mereka itu adalah pendapat dari zaman dulu, zaman sahabat, itu bohong belaka. Pendapat mengenai Allah suci dari tempat, arah, waktu, itu bagian dari pendapatnya para sahabat. Yang sahabat itu belajarnya dari siapa? Belajarnya dari siapa? Rasulullah belajar dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihi salam. Ali bin Abi Thalib, istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan juga pendapat-pendapat sahabat yang lain. Usia Wahabi itu usia beras kencur, baru lahir tahun 1100 Hijriyah. Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir jadi munculnya di tahun 1100 Hijriah itu. 1100 tahunan Hijriah. Jadi ajaran-ajarannya itu ajaran baru yang dipoles dan dimanipulasi sehingga tidak sedikit orang terkecoh kalau ajaran yang dibawa sama Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah ajaran yang sambung langsung ke sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan saat Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup, Rasulullah dan para sahabat langsung dihidupkan lagi sama Allah. Begitukah? Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dibangkitkan lagi oleh Allah dari kuburnya masing-masing. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab belajar lagi sama mereka. Selesai sudah komplit ilmunya, mereka dimatikan kembali. Begitu? Jangan begitu. Bisa ada Allah kuasa. Tapi bukti tidak ada, riwayat tidak ada. Dan sudah menjadi ketetapan Allah bahwa yang sudah meninggal tidak bakalan ke dunia. Satu-satu saja itu. Satu-satu yang Allah nampakkan kudratnya bisa begitu. Walaupun ini masalah khilafiyah gitu kan. Seperti ibu bapanya Nabi Muhammad SAW setelah meninggal dunia dihidupkan kembali, beriman, kemudian dimatikan lagi. Ikraman minallahi li nabihi SAW. Kemuliaan dari Allah untuk nabinya Muhammad SAW. Kalau begini ya tambah mendidih darahnya orang Wahabi, ubun-ubunnya tambah mau pecah. Paham tidak? Yang berikutnya, klaim anak kecil. Kalau Allah itu ada di arsy. Allahu Akbar. Jangan satu orang. Seluruh anak kecil bersepakat. Seluruh anak kecil bersepakat kalau Allah ada di arsy. Apakah kata-kata mereka bisa dijadikan dalil? Jawabannya tidak. Sedangkan tidak berseberangan dengan nas saja, tidak boleh langsung dipercaya. Kecuali ada mukjizat dari Allah seperti mana kejadian dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kejadian dengan seorang abid, seorang kekasih Allah di zaman Bani Israel, apa itu Zuraij namanya kalau tidak salah itu Zuraij. Dan juga ada beberapa kejadian yang bayi, salah satunya Nabi Isa alaihissalam juga saat masih jadi bayi itu belum bisa bicara, maka di situ Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat dari Allah untuk mereka dikasih kekuatan untuk berbicara di waktu atau di saat mereka belum bisa berbicara. Itu satu-satu. Tetapi hukum syar'i aslinya ucapan anak-anak yang belum balik, jangankan hanya ucapan biasa, berbarengan dengan sumpah saja, ucapannya tidak bisa diterima di hadapan pengadilan itu. Ini kita bicara tatkala ucapannya itu zahirnya tidak ada nas yang membantahnya dan tidak ada nas yang mengokekan ucapan ini. Apalagi jelas-jelas kalau ada ucapan anak kecil bertentangan dengan nas Al-Quran, masa mau dijadikan dalil? Hanya orang bodoh saja. Hanya apa? Bodoh saja yang berbuat seperti itu. Jelas ya anak kecil itu masih polos, tetapi ucapannya syar'an belum mu'tabar. Belum apa? Mu'tabar. Makanya kalau ada kejadian nih, kalau ikuti hukum Islam, ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Di lokasi itu hanya ada anak dua. Usia 5 tahun melihat. Usia 5 tahun melihat. Saat dibawa di pengadilan, melapor ahlul waris bahwa Zaid telah membunuh saudara kami bernama Abu Bakar. Maka hakim akan meminta mana saksi. Didatangkan Umar dan Ammar. Usianya satu 5 tahun, satu 7 tahun. Mereka berdua bersaksi, demi Allah, saya telah melihat si Zaid telah membunuh Abu Bakar. Datang lagi Ammar, bersumpah begitu. Apakah kesaksian mereka berdua diterima? Jawabannya tidak.
Padahal mereka ini polos. Tetapi agama itu selalu dalam masalah-masalah seperti ini, apalagi yang berkaitan dengan akidah atau dalam berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka sangat hati-hati. Jelas ya? Makanya khulasanya mengklaim orang munafik tanpa alasan syar'i, orang yang mengklaim itu jadi munafik sendiri. Makanya dalam kitab Aqaid dibahas itu. Kalau kamu panggil orang, "Hei iblis," tanpa ada takwil. Tanpa ada apa? Maka yang panggil itu takwil, apa maksud takwil? Maksudnya kelakuannya kayak iblis. Kalau dipanggil lurus-lurus tanpa ada takwil seperti tadi, maka yang memanggilin jadi kafir. Kenapa? Iblis itu gurunya orang kafir. Kenapa kau panggil orang beriman, wahai iblis? Nah, kalau kau panggil orang kafir iblis, itu tak apa-apa. Atau orang muslim disebut dengan ya kafir. Mungkin dari segi akidah yang tidak menyebabkan orang itu terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan berbeda. Tetapi tidak boleh sekali-kali dipanggil ya kafir, tidak boleh sekali-kali dipanggil ya musyrik. Itu hati-hati. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Sebelum dalil atau hujjah itu tamah, sekali-kali jangan. Karena ucapanmu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan kalau begitu wajib syahadat ulang. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.